Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita mau review dulu ya keyboard dari brand Robot ya, serinya Workmate 4 ya. Dia Word Mechanical Keyboard, artinya keyboard mechanical yang kabel ya, pakai kabel, jadi nggak wireless. Nah, yang menarik sudah full key anti ghosting ya. Kemudian walaupun dia ini serinya layout 60%, tapi dia memiliki berbagai kombinasi ya. Jadi walaupun kecil tapi fungsinya multiple ya. Dan modelnya juga model klasik ya. Oke. Nah, ini dia ada dua tipe warna. Kebetulan yang punya kita yang kita coba ada yang bawah ya. Karena yang hijau kebetulan stok di toko saya udah ada beberapa. Dan yang hijau ini kurang muter ya, bisa dibilang ya. Jadi saya pakai yang istilahnya yang warna biru aja saya masukin ya. Oke. Nah, dalam packagenya ada apa aja? Kita akan lihat. Nah, ini dapat satu set seperti ini ya. Ini. Satu set ini. Kemudian dapat kabelnya juga. Kabelnya tapi dia belum ada braidednya ya, dan palanya juga belum gold, tapi udah cukup untuk kabel, nggak perlu seperti itu. Tapi dia dapat wrap ties-nya ya, jadi bisa lebih rapi ya, sudah include. Kemudian dapat lagi satu kartu waranti, satu kartu garansi. Kemudian satu instruksi dari robotnya, kertas saja ya, isinya bagaimana kita menggunakan keyboard ini, terutama untuk kombinasinya ya. Ini ada kombinasinya. Nah, ini tata cara penggunaan sama aja. Dan yang terakhir kita ada keyboardnya sendiri ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Tuh. Kita lihat sekilas. Jadi keyboard ini memang di kiri bawah ada brand Robot ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di kirinya juga ini ada sejenis kayak indikator lampunya. Nanti kita akan lihat buat apa sih ini. Kemudian dia di sini ada kabel Type C ya. Jadi memang di sisi kiri ya. Jadi nge-L seperti ini ya. Tuh. Di atasnya juga ada tulisan lagi Workmate 4 Mechanical Keyboard ya. Oke. Nah, ini ya. Tuh. Ininya dari bahan karet ya, tatakannya ya. Jadi plastik tapi lapisan bawahnya karet ya. Nah, ininya nggak ada. Ininya cuma pad aja ininya ya. Ini bolong gak ada apa-apa di sininya. Di sini nih, bolong gak ada apa-apa. Oke. Nanti abis ini kita langsung lihat aja bagaimana sih rasa feel-nya. Mantap gak ya? Kemudian kita lihat juga untuk tingginya ya. Tuh, tingginya lumayan lah, kayak ada jeda ya. Jadi di sini nggak ada frame-nya, teman-teman bisa langsung lihat ya. Tuh, nggak ada frame-nya. Dan untuk dari kiri sendiri, dia modelnya memang nih. Ini kan kita lihat ya, ini lurus ya. Dia agak nanjak gitu ya. Tuh, modelnya agak nanjak ya. Bisa kelihatan ya dari frame ini ya. Oke. Nah, cakep kok model ini ya. Ini juga ringan. Ya, mungkin nih perkiraan saya mungkin sekitar ya 400 sampai 500 gram lah ini ya. Ya, ringannya nggak terlalu ringan tapi nggak terlalu berat juga ya. Kalau buat di kemana-mana masih cocok lah untuk mobile ya. Oke, kita coba aja langsung. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk robot nih kebetulan kita sendiri dari penjual entah kenapa yang ada hanya red switch ya. Switchnya nih teman-teman kalau beli lihat di sini ya, nih depan sini ya. Ini kita dapat Otemu red switch ya, tapi dari iklannya sih menggunakan dia keycaps-nya dari brand PBT ya, PBT keycaps ya. Nah, jadi ini kita ada tancap juga ke USB, tapi ini nggak ada istilahnya, nggak ada lampu-lampunya, jadi nggak ada backlight, nggak ada light-nya juga gitu. Jadi ya mungkin susahnya kalau lagi gelap-gelap ya gitu ya. Kalau yang Apple keyboard enak, tapi kalau udah gelap-gelap kita nggak Apple keyboard, nggak ada lampunya, itu agak sulit kondisinya ya. Tapi langsung aja kita coba bagaimana dengan suara gurihnya ya, kita lihat ya. Berisiknya, klikinya, wah kita coba ya. Ya mungkin tuh gambarannya. Jadi saat saya ngetik yang saya rasain tuh gini. Ini persis kayak mesin tik suaranya. Kalau teman-teman pernah dengar mesin tik zaman dulu ya, kayak gini lah suaranya ya. Jadi nggak terlalu berisik tuh yang pertama ya. Terus tekanannya juga nyaman ya. Jadi presisinya boleh lah ya. Jadi nggak ngeblenyon hurufnya agak terlalu kiri kanan enggak ya. Dan membal baliknya juga cukup cepat ya.
Nah, mungkin di bagian spasi ini rasanya cukup berat tombolnya ini ya. Di spasinya ini ya. Rasa beratnya. Jadi yang di backspace juga kerasa berat. Entah kenapa yang biru-biru mungkin karena bahannya kali agak beda ya. Jadi dia rasanya agak beda sensasinya ya. Nah, terus lagi kita tes sekali lagi ya. Nah, mungkin gitu. Ya, jadi enak kok. Tapi kalau memang menurut saya keyboard ini memang kalau buat main game rasanya buat saya kayaknya kurang masuk ya. Tapi kalau buat sehari-hari oke lah gitu. Tapi kalau buat main game rasanya standar-standar aja lah, nggak terlalu mencapai ekspektasi saya ya gitu ya. Tapi oke. Cukup kok ini buat standar keyboard, maklum lah harganya cuma 200.000 ya. Kalau kita samain dengan yang harga 300.000, 350.000 memang jauh sih. Tapi untuk di kelas 200.000 ini oke banget ya. Mungkin ini di atasnya ada keyboard DA Mecha ya, itu sekitar 250.000 ya. Nah ini dibandingin DA Mecha, bandingannya aja DA Mecha Cosmic lah teman-teman ya. Tentu masih enak DA Mecha Cosmic ya dari sisi ngetik ya. Kemudian yang satu brand dia ada Gamen Titan Light 5 ya. Itu juga masih enak Gamen Titan Light 5 ya. Padahal ini mirip-mirip lah sisi sedikit lah sama Gamen Titan Light 5 ya. Tapi ini oke, nggak kalah enak kok ya. Daripada beli merek aneh-aneh, mending merek yang jelas-jelas saja ya, seperti robot ya. Karena sekarang ini banyak bermunculan keyboard-keyboard yang waduh aneka varian lah ya gitu, yang brandnya kadang-kadang new brand lah hadir ya, sembarang menjual dengan kata-kata mekanikal ya, padahal belum tentu dia tuh mekanikal yang sesuai standar lah gitu. Kadang-kadang ada ditulis membran like mekanikal, padahal membran gitu, tapi seperti mekanikal rasanya. Ada yang nulis brand-brand seperti di kotaknya ya, yang gak usah sebut label lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari lisensi antivirus. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you.